Guys, memang heboh, memang betul-betul heboh. Di mana dikatakan ternyata inilah sebenarnya penyebab Putin telah mengirim kapal perang ke laut Indonesia. Wih, apa terjadi guys? Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin channel. Don't forget to click Musa channel and then subscribe dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang sentiasa menyokong Musa channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik. Dan aku sentiasa mendoakan semua kalian di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction di channel Update Pertahanan. Kalau kita tengok judul video dia, ternyata inilah sebenarnya penyebab Putin kirim kapal perang ke laut Indonesia. Ada apa nih guys? Apa-apa pun jom kita tonton dulu video ini untuk kita mengetahui apa sebab, apa sebenarnya Putin kirim kapal perang di laut Indonesia. Untuk kita mengetahui maklumat lebih lanjut, please tonton video ini sampai habis untuk kita tahu jalan cerita sebenar, apa sebenarnya yang ingin disampaikan dengan tajuk ini. Oke guys, apa-apa pun jom kita layan. Heboh guys. Inilah yang dikatakan penyebab Putin kirim kapal perang ke Indonesia. Ada apa nih guys? 1 hingga 3 Desember pada tahun ini guys. Ini sekarang. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kami ingatkan agar penonton setia Update Pertahanan untuk dapat menonton video ini sampai habis, agar dapat memahami isi beritanya. Dilansir dari laman berita resmi CNBC Indonesia, Rusia akan menugaskan kapal perangnya menuju wilayah Indonesia pada 1 hingga 3 Desember mendatang. Hal ini untuk dimaksudkan untuk melakukan latihan bersama negara-negara ASEAN. Dalam keterangan Duta Besar Rusia untuk ASEAN, Alexander Ivanov, latihan itu akan diadakan di wilayah perairan utara Pulau Sumatera. Nantinya Moskow akan menerjunkan kapal tempur penghancur anti kapal selamnya. Kapal anti kapal selam besar, Admiral Panteleyev, akan menghadiri latihan itu dari sisi Rusia, ujarnya kepada Sputnik pekan lalu, dikutip Senin 29 November 2021. Namun, seperti apa kelanjutan beritanya, mari kita kupas dan membahas berita ini lebih lanjut. Latihan ini sendiri diadakan untuk memperkuat kerjasama pertahanan antara ASEAN dan Rusia. Ide mengenai latihan ini sebenarnya telah dibahas dalam pertemuan Rusia-ASEAN pada 28 Oktober lalu. Dalam Latihan bersama itu, Rusia, juga beberapa Indonesia proyek kerjasama strategis dan beberapa negara-negara di Asia. Ivanov menambahkan bahwa latihan ini akan langsung diresmikan oleh Menhan RI Prabowo Subianto. Prabowo disebut akan meresmikannya di atas kapal Admiral Panteleyev. Latihan ini bertujuan untuk melatih Angkatan Laut Rusia dan Angkatan Laut ASEAN dalam bekerja sama menciptakan keamanan maritim bagi lalu lintas komersial, tambahnya. Rusia sendiri diketahui telah berhubungan erat dengan ASEAN semenjak 1996. Pada 2016 lalu, hubungan antar kedua pihak dinaikkan ke status kerjasama strategis. Ini ditandai dengan penandatanganan deklarasi dan rencana aksi bersama di Sochi, Jakarta. Rusia dan Angkatan Laut dari negara di kawasan Asia Tenggara bakal menggelar latihan bersama di perairan Indonesia, khususnya di bagian Sumatera Utara. Rencananya latihan bersama perdana itu bakal digelar pada 1-3 Desember 2021. Hal itu disampaikan kali pertama oleh Duta Besar Rusia untuk kawasan ASEAN Alexander Ivanov. Latihan Angkatan Laut ASEAN dan Rusia akan digelar di perairan Indonesia. Kapal besar perusak dan anti kapal selam Admiral Panteleyev akan mewakili Rusia dalam latihan tersebut, kata dia lagi. Ivanov menambahkan, latihan tersebut bakal digelar secara virtual dan offline.
Siapa yang akan membuka latihan bersama itu? Ivanov turut menambahkan bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan ikut hadir dan membuka latihan bersama tersebut. Sebelumnya, Rusia dan ASEAN menggelar pertemuan tingkat tinggi para kepala negara secara virtual pada 28 Oktober 2021 lalu. KTT itu diadakan untuk memperingati 30 tahun hubungan Rusia dengan ASEAN. Di dalam KTT itu, turut disepakati para pemimpin negara di kawasan Asia Tenggara sepakat menggelar latihan dan manuver bersama. Latihan bersama Angkatan Laut dengan Angkatan Laut negara-negara ASEAN dan Rusia digelar usai Indonesia jadi tuan rumah latihan bersama pasukan TNI Angkatan Darat dengan militer Amerika Serikat. Latihan perang yang diberi nama Garuda Shield menjadi yang terbesar yang pernah diadakan oleh Indonesia. Latihan tempur itu diklaim terbesar karena diikuti 4.528 personel, baik militer dari Indonesia maupun negeri Paman Sam. Di dalam instruksi ketika apel, Jenderal TNI Andika Perkasa yang ketika itu masih menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat KSAD menegaskan, latihan bersama itu bukan untuk pamer kekuatan militer. Tujuan dari latihan bersama ini bukan hanya untuk meningkatkan kemampuan prajurit TNI Angkatan Darat, melainkan mengembangkan materi pelajaran lain, kata Andika melalui keterangan tertulis pada 4 Agustus 2021. Latihan bersama tersebut, kata Andika, dilakukan pada masa-masa sulit pandemik COVID-19. Maka, sejak tiba di tanah air, semua pasukan asal negeri Paman Sam menjalani tes swab PCR lebih dulu. Selain itu, momennya bersamaan dengan kunjungan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Amerika Serikat. Saya berharap Latma Garuda Shield 15 2021 ini dapat terus kita tingkatkan sebagai simbol kekuatan dan wujud diplomasi militer kita, dalam mewujudkan perdamaian dan stabilitas keamanan, ujar Andika. Menurut keterangan dari TNI Angkatan Darat, latihan bersama Garuda Shield digelar pada 1-14 Agustus 2021 di 3 titik. Selain Batu Raja, latihan Garuda Shield juga digelar di Amborawang dan Makalisung. Latihan itu seolah ingin mengirimkan pesan kepada Cina bahwa Indonesia pun terbuka untuk bermitra dengan negeri Paman Sam. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Indonesia masih ingin melanjutkan pembelian jet tempur Sukhoi dari Rusia. Wahid Supriyadi yang pada 2020 lalu masih menjadi Duta Besar Indonesia untuk Rusia, mengatakan rencana pembelian 11 unit jet tempur Sukhoi Su-35 masih terus berlanjut. Oh, ini kapal daripada Rusia, guys. Rupanya kalau kita tengok, ini adalah latihan bersama yang dilakukan negara Rusia bersama dengan negara-negara ASEAN pada 1 sampai 3 Desember. Sudah berlalu. Sekarang ni kalau kita tengok 16 Desember sudah. Kalau kita tengok latihan ni bagus, guys, untuk mengeratkan hubungan Rusia bersama dengan negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia sebagai main ya, dan negara-negara ASEAN yang lain. Kalau kita tengok, ini merupakan kali pertama, ini menjadi sejarah Rusia membuat jalinan kerjasama dalam latihan ketenteraan, khususnya untuk Angkatan Laut. Sebab sebelum ni belum pernah lagi Rusia membuat latihan bersama dengan latihan yang di mana-mana negara ASEAN. Yang selalu kita dengar adalah sebagai negara Australia, negara Amerika Syarikat, ya itu pernah, tapi Rusia jarang sekali. Dan kalau kita tengok, banyak kapal-kapal besar yang diturunkan semasa latihan. Dan diharapkan agar latihan ini terus dibuat secara berterusan, guys.
Guys, kita nampak tadi banyak betul kapal-kapal besar daripada Rusia yang dikerahkan, yang diturun ke Indonesia. Kalau kita tengok sampai di pulau, di utara Pulau Sumatera, banyak sekali kapal-kapal perang yang kapal-kapal besar daripada Rusia telah turun di utara Pulau Sumatera. Rupa-rupanya ini merupakan salah satu daripada latihan Rusia yang kalau kita tengok ada video aku sebelum ni, Rusia akan membuat satu jalinan kerjasama bilateral, iaitu latihan di laut bersama main dia adalah Indonesia dan bersama negara-negara ASEAN pada 1 sampailah 3 Disember sudah berlalu, dan hari ini adalah 6 Disember, beberapa hari yang lepas, di mana kita dapat nampak ini merupakan salah satu kerjasama yang pertama sekali Rusia membuat latihan bersama dengan Indonesia, bersama dengan negara-negara ASEAN yang lain. Dan sebelum ini kalau kita tengok negara-negara seperti Australia, Amerika Syarikat memang kerap sekali untuk membuat latihan bersama dengan negara-negara Indonesia. Dan ini merupakan latihan ketenteraan pertama Rusia bersama dengan negara-negara ASEAN. Sebenarnya seperti latihan ini kalau diadakan begitu kerap sekali, dia bagus sekali guys, untuk pengalaman dan juga untuk sebagai experience setiap anggota ketenteraan, khususnya untuk di ASEAN, sebenarnya untuk peningkatan kendiri masing-masing untuk persiapan apabila berlakunya peperangan. Jadi apabila berlaku peperangan, ketenteraan yang terlibat dapat get ready, dapat bersiap siaga dalam pelbagai situasi yang akan datang. Dan juga di dalam latihan bersama ini kita dapat nampak bahawa Rusia telah mengerahkan kapal-kapal besar, kapal-kapal perang dan kapal-kapal selam yang dibawa daripada Rusia dan dikerahkan ke utara Pulau Sumatera. Dan apa-apa pun diharapkan agar latihan bersama seperti ini agar kerap dilakukan Rusia untuk negara-negara ASEAN. Ini sebenarnya dapat mengeratkan lagi hubungan di antara Rusia dan juga negara-negara ASEAN. Okey guys, apa-apa pun kita mengucapkan tahniah kepada Rusia dan juga Indonesia sebagai organize dia pada masa ini. Dan kita harapkan agar latihan seperti ini agar diteruskan. Okey guys, yang menonton video aku dari mula sehingga selesai, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Dan kepada subscriber di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Okey guys, akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.